Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik-baik semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kesehatan. Oke, untuk hari ini Ustazah akan meneruskan materi minggu lalu, materi SKI. Nah, untuk minggu lalu kita terakhir tentang faktor-faktor yang menyebabkan kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang beberapa peristiwa penting yang menunjukkan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama adalah ketabahan atas tentangan Abu Lahab. Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Lahab adalah salah satu orang yang menentang dakwah Nabi, bahkan dia orang yang menentang paling keras. Tentangan Abu Lahab bermula dari dakwah Nabi Muhammad SAW dalam jamuan makan. Dia menolak dengan kasar pada jamuan makan tersebut. Pada kesempatan itu, ia berkata, "Tangkap Muhammad." Dia memerintahkan untuk menangkap Muhammad. Kalau tidak, kalian akan dikeroyok oleh semua orang Arab gara-gara Muhammad ini. Bahkan Abu Lahab mengancam. Nah, mendengar perkataan Abu Lahab, Abu Thalib marah dan berkata, "Demi Allah, selama kami hidup, Muhammad akan selalu kami bela." Setelah itu Nabi Muhammad lantas tidak menghentikan dakwahnya, malah beliau mengadakan pertemuan yang lebih besar lagi, teman-teman. Beliau pergi ke Bukit Sofa di dekat Ka'bah. Di Bukit Sofa, Nabi Muhammad SAW berdakwah agar semua orang menyembah Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah. Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, lantas seruan Nabi Muhammad SAW itu membuat orang-orang yang hadir pada saat itu marah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang gila. Padahal sebenarnya orang Arab itu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah termasuk ke dalam gelar Al-Amin. Beliau tidak pernah berbohong dan beliau selalu berkata jujur. Orang Arab mengakui, tetapi mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu mereka masih belum yakin. Malah mereka marah. Dan pada saat itu pula Abu Lahab mengatakan, "Celakalah engkau wahai Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Nah, sebagai balasan terhadap perkataan Abu Lahab, Allah menurunkan surat Al-Lahab 1-5 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad." Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, begitu ya isi dari Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Lanjut lagi, kedua adalah ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Walaupun mendapat tentangan yang keras,
usaha dakwah Nabi Muhammad SAW terus berlanjut. Semakin banyak tentangan, Nabi Muhammad SAW lantas bukannya mundur, malah semakin maju untuk terus mendakwahkan agama Islam. Golongan yang paling menentang dakwah Nabi Muhammad SAW adalah para penguasa dan pengusaha Mekah. Mereka tahu bahwa kekuatan Nabi Muhammad SAW adalah pada perlindungan Abu Thalib. Maka dari itu, penguasa Mekah berusaha memisahkan Nabi Muhammad dengan Abu Thalib. Bagaimana caranya? Para penguasa Mekah itu mengancam Abu Thalib dan memintanya untuk memilih salah satu di antara dua hal. Pertama, memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah atau menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Lalu, lantas Abu Thalib terpengaruh atau tidak ya teman-teman? Mendengar ancaman tersebut, Abu Thalib pada awalnya terpengaruh teman-teman dan meminta agar Nabi Muhammad itu menghentikan dakwahnya. Tetapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh keteguhan, Nabi Muhammad menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan menghentikan perjuangan dakwah dan amanat dari Allah, walaupun seluruh keluarganya menentang dan mengucilkan." Nabi Muhammad tidak takut. Mendengar keyakinan Nabi Muhammad, akhirnya Abu Thalib luluh dan terbuka hatinya untuk membiarkan Nabi Muhammad SAW melanjutkan dakwahnya dan akan membela Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Setelah kaum kafir Quraisy itu gagal dengan cara ancaman, kaum kafir Quraisy mengirimkan Walid bin Mughirah dengan membawa pemuda bernama Umarah bin Walid. Siapa itu Umarah bin Walid? Umarah bin Walid adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Umarah bin Walid inilah yang akan ditukar. Jadi, kaum kafir Quraisy itu meminta pada Abu Thalib untuk menukar Umarah bin Walid dengan Nabi Muhammad. Umarah bin Walid dipersilahkan untuk diangkat menjadi anak Abu Thalib, sedangkan Nabi Muhammad diminta oleh kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Kira-kira Abu Thalib setuju apa enggak ya teman-teman? Ternyata Abu Thalib itu tidak setuju. Jelas tidak setuju dan ditolak keras, seraya berkata, "Sungguh jahat pikiran kalian." Dan Abu Thalib berjanji tidak akan menerima hal itu dan menolak untuk permintaan kaum kafir Quraisy. Yang keempat adalah ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Setelah tadi, yang pertama, kaum kafir Quraisy itu mengirimkan Walid bin Mughirah. Untuk selanjutnya tetap kaum kafir Quraisy itu masih menego, masih membujuk Nabi Muhammad agar mundur untuk berdakwah. Dan untuk kali ini, kaum kafir Quraisy itu memerintahkan Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi Muhammad secara langsung dengan menawarkan tahta, harta, wanita, dan apa saja yang diminta oleh Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tetap kuat imannya, tetap teguh pendiriannya, dan tetap menolak semua yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Yang kelima, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Di sini kaum kafir Quraisy sudah putus asa teman-teman. Setelah kaum kafir Quraisy itu meminta dengan cara halus
dan semuanya ditolak, akhirnya kaum kafir Quraisy itu memulai menggunakan cara-cara kekerasan. Mereka melakukan kekerasan terhadap Nabi Muhammad SAW dan menyiksa para pengikutnya. Mereka dipukul, dicambuk, dan tidak diberi makan serta minum. Mereka yang menjadi budak mendapatkan perlakuan yang lebih kejam. Kaum kafir Quraisy juga menghalang-halangi mereka ketika akan pergi beribadah ke Ka'bah dan melemparinya dengan kotoran. Selanjutnya, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hashim. Pemboikotan ini terjadi karena masuknya dua orang terpenting di Arab yang dijuluki singa Arab. Nah, dua orang yang mendapat julukan singa Arab masuk Islam ternyata, teman-teman. Siapa mereka? Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuk Islamnya dua orang ini membuat kedudukan kaum muslim semakin kuat. Kaum kafir Quraisy berpendapat bahwa kuatnya kedudukan kaum muslimin adalah karena perlindungan Bani Hashim. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memboikot Bani Hashim dan memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim. Pemboikotan itu dimulai pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir adalah ketabahan atas meninggalnya paman, istri, dan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad melewati segala cobaan, akhirnya cobaan terberat itu ketika istri dan paman Nabi Muhammad itu meninggal. Abu Thalib meninggal dunia pada usia 87 tahun. Dan setelah Abu Thalib meninggal, disusur 3 hari kemudian Khadijah, istri Nabi Muhammad, meninggal dunia. Jadi, peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun itu pun diberi nama Amul Hus atau tahun kesekian. Ya, lanjut lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi Muhammad ini dalam usahanya menghentikan ajaran Islam, kaum kafir Quraisy juga menentang sahabat Nabi Muhammad dan telah memeluk Islam. Mereka tidak segan-segan menyiksa dan menghukum anggota keluarga mereka yang memeluk Islam. Namun, para sahabat Nabi menunjukkan ketabahan dan menghadapi semua itu. Nah, siapa aja beberapa sahabat Nabi yang menghadapi tantangan tetapi menunjukkan ketabahan dalam menghadapi? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Dalam menghadapi tantangan kaum kafir Quraisy, Khadijah selalu menjalani dengan tabah. Khadijah selalu membantu dan mendukung Nabi Muhammad dengan segenap jiwa, raga, dan harta bendanya. Khadijah banyak menghadapi olok-olok dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka membujuknya agar meminta Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Nah, lalu bagaimana sikap Khadijah? Sikap Khadijah adalah menolak semua bujukan itu. Bahkan harta bendanya, teman-teman, ia gunakan untuk memperjuangkan dakwah Islam. Karena seperti yang kita ketahui, Khadijah adalah seorang saudagar yang tapi Khadijah rela hartanya itu habis dia gunakan untuk memperjuangkan Islam. Nah, mulia sekali ya teman-teman. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah anak Abi Quhafah.
Dan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah termasuk pedagang yang kaya. Ia termasuk orang yang terkemuka. Kaum Quraisy yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika kaum kafir Quraisy itu menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat setia yang menemani dan melindungi Nabi Muhammad. Pada waktu hijrah, Abu Bakar itu menemani Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai akhirnya mereka tiba selamat di Madinah, meskipun sempat dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Ketiga adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Fatimah adalah putri Nabi Muhammad SAW dari Khadijah. Nah, Fatimah ini lahir pada tahun kelima kenabian. Nah, pada tahun kelima kenabian ini Nabi Muhammad masih memperjuangkan dakwahnya, sehingga masa anak-anak dan remaja Fatimah dilalui dalam keadaan yang menyedihkan. Fatimah juga bernasib sama seperti ibunya, selalu mendapat olok-olok dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Yang keempat adalah Hafsah binti Umar. Hafsah adalah putri Umar bin Khattab dan merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Hafsah ikut melakukan hijrah baik ke Habasyah maupun ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ia dipercaya untuk menyimpan salah satu mushaf Al-Quran. Jadi Hafsah ini adalah istri Nabi yang dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyimpan mushaf Al-Quran setelah beliau meninggal. Kelima adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan rendah di Mekah. Oleh karena itu, ketika ia memeluk Islam, tidak ada satupun keluarga yang mau melindunginya. Nah, tetapi meskipun demikian, perlu kalian ketahui teman-teman, Ibnu Mas'ud tergolong orang yang berani. Ia adalah orang yang pertama yang berani membaca Al-Quran dengan keras dan terang-terangan loh. Nah, akibatnya apa teman-teman? Akibatnya Ibnu Mas'ud itu disiksa oleh kaum kafir Quraisy karena keberaniannya. Meskipun mengalami kesiksaan, Ibnu Mas'ud tetap teguh dalam memeluk agama Islam dan imannya tidak tergoyahkan. Ibnu Mas'ud itu tetap menegakkan agama Islam dan tetap berani untuk melawan kaum kafir Quraisy oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia dipersaudarakan dengan Zubair bin Awam. Dengan demikian, ia tidak lagi mengalami siksaan karena ada orang yang melindunginya, karena ada keluarga yang akhirnya mau melindungi Ibnu Mas'ud. Keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah adalah budak dengan tuan Abu Jahal. Kita tahu sendiri ya, Abu Jahal itu kejamnya seperti apa. Nah, di sini keluarga Sumayyah itu selalu mendapatkan siksa dengan tidak diberi makan hingga tubuhnya lemah. Tetapi mereka tetap teguh imannya. Jadi ketika keluarga Sumayyah itu memutuskan untuk masuk Islam, nah di sini langsung keluarga Sumayyah itu mengalami siksaan sedikit demi sedikit. Caranya bagaimana? Caranya dengan tidak diberi makan sampai lemas, dan akhirnya
Yasir meninggal. Siapa itu Yasir? Yasir adalah suami dari Sumayyah dan mempunyai anak yang bernama Ammar. Ammar dalam keadaan yang sangat terpaksa akhirnya mengaku keluar dari agama Islam. Agar apa? Agar mereka dilepaskan oleh kaum kafir Quraisy. Setelah itu Ammar menemui Nabi Muhammad SAW sambil menangis dan meminta ampun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat mengenai hal itu, yaitu dalam surat An-Nahl, yang artinya barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman atau dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpannya dan baginya azab yang besar. Di sini Ammar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah ada Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam merupakan salah satu sahabat Nabi yang kuat dan teguh pendiriannya, teman-teman. Nah, Arqam bin Abil Arqam itu juga termasuk seseorang yang pengikut Nabi yang setia. Bahkan Arqam bin Abil Arqam itu merelakan rumahnya dijadikan tempat dakwah Nabi Muhammad SAW. Arqam bin Abil Arqam mendapat celaan dan cacian dari kaum kafir Quraisy dan mendapat bujukan dan ancaman agar meninggalkan ajaran Islam. Tapi Arqam bin Abil Arqam tetap teguh memeluk Islam dan ia mengikuti Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Yang terakhir adalah Bilal bin Rabah. Tahu ya, Bilal itu siapa? Bilal adalah seorang pertama yang mengumandangkan azan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan Bilal bin Rabah ini adalah sahabat kesayangan Nabi dari Habasyah. Nah, di sini Bilal bin Rabah merupakan sahabat kesayangan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada mulanya Bilal itu adalah seorang budak, teman-teman. Dan ketika tuannya mengetahui bahwa ia telah mengaku Islam, Bilal bin Rabah disiksa dengan kejam. Dalam keadaan disiksa, mulut Bilal bin Rabah itu terus mengucapkan ahad, ahad, ahad. Nah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang dan membelinya dari Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Bilal menjadi orang yang merdeka. Setelah itu ia menjadi muadzin. Seperti itu perjuangannya Bilal bin Rabah. Nah, di sini ada beberapa budak juga yang mendapat siksa karena memeluk agama Islam. Abu Fakihah, Ummu Unais, Khabab bin Arf, dan Zunairah. Demikianlah ketabahan para sahabat tersebut. Mereka bersedia mengorbankan jiwa raganya demi mempertahankan keyakinannya. Ya, sekian ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai materinya di bab 1 ini. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dapat bertemu kembali, kita dapat berjumpa kembali, bertatap muka kembali. Jangan lupa selalu panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga virus ini cepat hilang dan kita bisa berkumpul kembali. Ya, sekian dari Ustazah.